نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. في قوله تعالى وما علمناه أي النبي الشعر رد لقولهم أنما أتى به من القرآن شعر وما ينبغي يسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين. مظهر للأحكام وغيرها لينذر بالياء والتاء به من كان حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ويحق القول بالعذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به. أولم يروا يعلموا والاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا أي عملناه بلا شريك ولا معين أنعاما هي الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون. Ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma 'allamnahu dan tidaklah kami mengajarinya, yakni an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ra akan syair. Raddun ini adalah bantahan biqaulihim bagi perkataan mereka orang-orang kafir Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Ubay bin Khalaf dan yang lainnya. Mereka mengatakan annama atabihi minal qur'ani syi'run, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Qur'an itu adalah syair. Dulu ketika mereka ketakutan terhadap orang-orang Quraisy akan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para tamu-tamu yang akan berdatangan ke kota Makkah untuk berhaji, mereka bermusyawarah untuk memberi julukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar orang-orang tidak mengakuinya sebagai nabi. Jadi di dalam musyawarah itu mereka berdiskusi. Ada yang mengajukan agar Muhammad itu kita sebut sebagai kahin atau dukun. Gimana kalau seandainya dia kita katakan sebagai dukun saja? Akhirnya mereka mengatakan, ya nggak mungkin, karena kita tahu perdukunan dan kita tahu dukun itu bagaimana. Muhammad tidak seperti itu. Lalu ada lagi yang mengatakan, bagaimana kalau kita bilang majnun, orang gila saja? Nah, nggak bisa, kata yang lainnya. Engkau tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh orang gila, teriak-teriak dan lain sebagainya. Muhammad tidak seperti itu. Lalu ada lagi yang mengatakan, ya kalau gitu kita kasih julukan syair sajalah, seorang pujangga, seorang penyair. Mereka juga ada yang mengatakan, ya tidak pas juga kalau kita katakan itu adalah syair. Kenapa? Karena syair itu adalah kalamun muzakhrafun mauzun muqaffa qasdan, yaitu perkataan yang diperindah kalimatnya
Dan mauzun ada wazan-wazannya. Kan dalam syair itu ada bahar. Ada 16 bahar. Ada bahar rojaz, ada bahar tawil, ada bahar madid, ada bahar basit, ada mujtaz dan lain sebagainya. Jadi bagaimana? Ya bukan syair, dan syair itu muqaffa. Akhirnya itu ada qafiyahnya, ada qawafinya. Kalau seandainya ini adalah huruf nun, akhirnya huruf nun semua. Al-Quran beda-beda. Beda ayat, beda surah, beda akhir daripada huruf kesudahannya. Dan juga wazannya tidak seperti wazan syair. Tidak seperti taf'ilah yang ada di dalam buhur syairiyah. Jadi bingung mereka. Artinya segala tuduhan-tuduhan negatif yang diarahkan kepada Nabi untuk membuat orang-orang ragu, tidak ada yang cocok. Itulah kebenaran. Kebenaran itu tidak akan bisa dikelabui dengan tuduhan-tuduhan apapun. Mereka kebingungan, mau kita kasih julukan apa ya supaya orang-orang tidak percaya dengannya. Bingung, mau dibilang dukun bukan, mau dibilang orang gila juga sangat waras dan normal sekali, mau dibilang penyair juga tidak seperti syair. Maksud mereka penyair di sini supaya ajaran atau Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu dianggap sebagai syair yang dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga tidak seperti itu. Ya, setelah mereka diskusi ternyata tidak ada yang cocok, lalu dicari yang paling dekat dengan kecocokan apa. Kalau gila jauh sekali, nggak mungkin seperti itu. Kalau dukun juga jauh sekali. Kita tahu dukun itu ada jampi-jampinya, ada mantra-mantranya. Ini nggak ada. Berarti yang paling dekat sebagai tuduhan atau gelar kepada Nabi, kata mereka apa? Dah kita bilang syair sajalah. Muhammad itu adalah penyair. Nah, karena mereka mengatakan Nabi Muhammad sebagai penyair, maka turunlah ayat sebagai bantahan terhadap pernyataan mereka itu, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah kami mengajarinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syair, tidak. Wa ma yanbaghi lah, wa ma yanbaghi, dan tidak pula mengajarkan apa saja yang yanbaghi, yang semestinya, yashulu, itu yang selayaknya, lahu, baginya, syi'ri, itu bagi syair, hunya itu kembali ke syairnya, lahu ay syi'ri, li syi'ri. Artinya kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan apa saja yang cocok dalam ilmu syair itu. Jadi begitu. Sebahagian kalau dari apa yang dijelaskan oleh Hasyiatus Sawi, hunya itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di dalam jalan lainnya seolah-olah hunya itu kembali ke syairnya. Jadi wa mayan bagi yashulu lahu, yakni li syairi. Artinya tidak ada yang patut dan layak bagi ilmu syair itu diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di Hasyiatus Sawinya beliau mengatakan di sini wa qauluhu wa ma yanbaghi lahu ay la yasihhu wa la yaliqu minhu li anna syi'ra sya'nuhu al-akadzib. Seakan-akan hunya itu kembali kepada Nabi. Artinya tidak seyogianya dan tidak layak, tidak sah syair itu keluar dari Nabi. Di anna syi'ra sya'nuhu al-akadzib. Karena syair itu kebiasaannya selalu penuh dengan kebohongan. Ya, karena syair itu kan banyak majaz dan isti'arahnya. Para orang-orang Arab mengatakan al-majaz akhul kadzib. Majaz itu saudaranya kadzib, kadang-kala begitu, saudaranya kebohongan. Seperti misalkan ada orang mengatakan, apa yang akan kamu inginkan pasti akan aku berikan, walaupun itu adalah rembulan. Nah, ini kan
kebohongan kan. Masa ente bisa kasih bulan sama dia? Itulah biasanya pujangga penyair begitu. Tapi maksud mereka bukan itu. Artinya sesuatu yang paling mahal yang saya punya saya kasih kepada kamu, asal kamu mau sama saya. Tapi mereka kadang menyebutnya bulan. Jangankan ibaratnya uang, emas, permata, bulan dan bintang akan saya kasihkan kepada kamu. Ini kan sya'nuhu al-akadzib. Biasanya kayak gitu kan adalah sebuah kebohongan-kebohongan. Gitu. Apa namanya, samudra akan ku arungi, apalagi bara dan api akan aku pijakku, mati ente bijak bara api. Ya, begitulah keadaan para pujangga biasanya begitu. Ingin kuraih bulan, apalah daya tangan tak sampai. Ini mau raih bulan apa? Bulan sing jauhan tinggi di atas. Ini kan perkataan para pujangga-pujangga, para sastrawan, orang-orang ahli apa namanya sastra. Nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Semua apa yang disampaikan oleh beliau adalah hak. Tidak ada akadzib, tidak ada kebohongan. Ketika menceritakan tentang hari kiamat, ketika menceritakan tentang gunung-gunung akan berterbangan, planet-planet akan bertabrakan, langit akan terbelah menjadi dua, bumi akan memuntahkan seluruh isi perutnya. Itu semua bukan syair atau kata-kata pujangga, itu hak. Mau disamakan oleh orang-orang kafir seperti syair atau yang dikatakan oleh penyair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak seyogianya lahu baginya. Bagi syair itu. Jadi apa saja yang berkaitan dengan syair tidak kami ajarkan kepadanya. Dan tidak sepatutnya syair itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa, tidaklah ia, laisal ladzi atabihi, tidaklah ia, maksudnya tidaklah yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu illa dzikrun, kecuali adalah peringatan, idhatun, yaitu nasihat. Idhah itu masternya wa'adha ya'idhu idhatan, idhatun, yaitu adalah nasihat. Wa Qur'anum mubin, dan adalah Quran yang nyata, kitab Al-Quran yang nyata. Muzhirun yang nyata di sini artinya muzhirun, yaitu yang menampakkan, lil ahkami, bagi hukum-hukum, wa ghairiha, dan yang lainnya. Quran itu isinya semua adalah menjelaskan tentang hukum-hukum dan yang lainnya. Bukan seperti apa yang disebutkan oleh para penyair, oleh para pujangga. Liyunzira bil ya'i, boleh pakai huruf ya, liyunzira, watta'i, boleh juga pakai huruf ta, litunzira. Kalau liyunzira, agar ia, yakni Nabi Muhammad SAW memberi peringatan. Kalau litunzira, agar engkau, ya khitabnya juga kepada Nabi Muhammad SAW, agar engkau memberi peringatan, bihi, dengannya Al-Quran tadi. Siapa yang diberi peringatan itu? Man kana hayyan, orang yang hidup, orang yang ia itu adalah hidup. Maksud hidup ini hidup bagaimana? Yaqilu ma yukhatabu bih, paham apa yang disampaikan kepadanya. Maksudnya paham tentang khitab yang disampaikan kepadanya. Wa humul mu'minun, dan mereka itu adalah orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang mau berpikir, yang paham, yang hidup hatinya. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini hidup hatinya, sehingga dia bisa memahami apa yang ada di dalam peringatan-peringatan Al-Quran. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan,
Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya dengan Allah, orang-orang yang percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak sempurna keimanannya, berarti bercampur dengan nifak. Kamu kasih nasihat apapun, dia tidak akan mendengarkannya. Malah kamu akan dihina dan diejek olehnya. Walaupun dia mengatakan amantu billah, amantu bi Rasulillah, aku iman kepada Allah, aku iman kepada Rasulullah. Tetapi pengakuannya itu hanya dengan lisan, hatinya bercampur dengan kemunafikan. Maka kalau kamu beri peringatan, dia tidak akan mendengarkan. Kendati pun peringatanmu itu adalah benar. Itu. Nauzubillah minan nifaq. Wa yahiqqal qawlu, dan agar menjadi pasti al qawlu, perkataan, bil azabi, dengan azab. Maksudnya ketetapan azab. Al qawlu di sini perkataan azab. Perkataan azab itu ketetapan bil azab, dengan azab, siksaan dan hukuman itu menjadi pasti alal kafirina, atas orang-orang kafir. Nah, kalau tadi Quran bermanfaat bagi orang yang hidup, maksudnya orang-orang mukmin, mereka itu hidup hatinya karena menggunakan akal pemikirannya. Dan Al-Quran itu menjadi hak kepastian untuk ketetapan azab bagi orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir ini tidak hidup, mati berarti mereka. Artinya kalau orang mukmin itu hidup hati mereka, berarti orang-orang kafir mati hati mereka. Sehingga tidak ada gunanya manfaat dan nasihat serta peringatan. Wahum, dan mereka kal mayyitina, sama seperti orang-orang mati. La ya'qiluna ma yukhatabuna bih, tidak memahami apa yang dibicarakan kepada mereka. Sesuatu yang dibicarakan kepada mereka, mereka tidak paham. Malah semua yang disampaikan oleh Nabi didustakan. Malah nabinya yang didustakan. Lasta mursala, engkau bukan seorang utusan. Yang dibicarakan oleh Muhammad itu igawan semua. Masa orang mati hidup lagi? Begitu. Masa ada hari kiamat? Masa begitulah terus. Jadi mereka itu kal mayyitin, seperti orang mati. Berarti Allah Subhanahu wa taala menilai dari jiwa seorang hamba itu bukan dari segi fisiknya. Mati dan hidupnya hamba itu di hadapan Allah taala adalah dari hatinya. Manusia itu bisa saja jasmaninya hidup tapi hatinya mati, maka dia hakikatnya mati di sisi Allah taala. Tetapi jikalau hatinya hidup dengan cahaya iman, maka barulah orang itu dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jasmaninya hidup tapi hatinya mati di hadapan Allah sama seperti kuburan berjalan. Gak ada gunanya. Nauzubillah. Jangan jadi kuburan. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Maksudnya ya'lamu, tidak mengetahui. Wal istifhamu litakrir, istifhamnya itu hamzah awalam. Nah, hamzah istifhamnya itu litakrir, untuk menetapkan, bukan untuk bertanya, enggak, untuk menetapkan. Kadang melihatkah buhannya itu maksudnya tidak tahu kah? Maksudnya ya tahu mereka, Allah Ta'ala tahu mereka itu tahu, cuman tidakkah sadar. Ini litakrir, untuk menetapkan, bukan untuk pertanyaan, bukan. Dari yang tidak tahu karena tidak tahu lalu bertanya, bukan. Karena memang ini untuk takrir, penetapan. Awalam yarau, tidakkah mereka itu mengetahui? Wal wawu ad-dakhilatu 'alaiha lil 'atfi, dan huruf waw yang ada, yang masuk ke dalamnya, itu yang masuk kepada kalimat lam yarau, kan ada hamzah hamzah istifham. Walam yarau, nah wanya itu waw lil 'atfi, untuk ataf. Jadi waw ataf yang masuk kepada kalimat lam yarau. Ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya di kalimat-kalimat sebelumnya. Di antaranya kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni wa hum lahu apa? Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Ya, di surah yang apa, di ayat yang sebelumnya. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Apa lanjutannya? Ayat Yasin. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni wa hum lahu. Ya Allah, surah Yasin. Kalau baca ingat ya, pas sudah diacak nggak ingat. Hmm? Hmm? Am lahum lahu minal quruni am lahum ilaihim la yarji'un. Nah itu. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni am lahum ilaihim la yarji'un. Nah itu kalimat yang sebelumnya. Lalu kalimat yang ada ini diatofkan lagi ke sana. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat, yakni ya'lamu, tidakkah mereka itu mengetahui, anna khalaqna lahum, bahwasanya kami menciptakan bagi mereka itu bi jumlatin nas, yakni mereka pada sejumlah manusia, mimma amilat aidina, daripada apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami. Maksudnya langsung dibuat dan diciptakan oleh kami. Ai amilnahu, tidakkah mereka itu melihat kepada apa yang telah kami ciptakan untuk mereka langsung dari kami, bila syarikin wala mu'inin, tanpa ada orang yang turut serta bersama kami, wala mu'inin, dan tidak ada juga orang yang membantu kami untuk menciptakannya. Apa itu? An'aman, yaitu binatang-binatang ternak. Hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Ia adalah onta, sapi dan kambing. Ini semua kata Allah Subhanahu wa taala kami ciptakan tanpa perantara. Mimma amilatu aidina, daripada apa yang diciptakan oleh tangan-tangan kami. Bukan berarti Allah punya tangan. Ini majaz, artinya dengan kekuasaan kami menciptakan itu. Nah kalau rumah mungkin melibatkan diri kita, kan kita yang membangunnya ya, walaupun pada hakikatnya Allah juga, tapi kan melibatkan kitanya. Atau misalkan pakaian kita yang menjahit. Tetapi kalau makhluk-makhluk seperti binatang ternak, Allah Subhanahu wa taala yang langsung menciptakannya. Onta, sapi, kambing, itu murni datangnya dari Allah. Allah yang memberi kehidupan kepada binatang-binatang itu. Kalau kita sendiri gak mungkin bisa menciptakan kambing, menciptakan onta atau menciptakan sapi, gak bisa. Nah itu semua an'aman, binatang-binatang ternak, kami ciptakan langsung tanpa ada yang menolong dan yang membantu kami dalam menciptakannya. Fahum laha malikun, maka mereka laha, baginya binatang-binatang ternak itu, malikun, memiliki, ai dhabitun, yaitu mengendalikannya. Sehingga kalian bisa menguasai dan mengendalikan binatang-binatang ternak itu yang kami ciptakan tadi. Wa dzallalnaha, dan kami jinakkan ia, binatang-binatang itu, sakharnaha, yaitu kami tundukkan binatang-binatang itu, lahum, bagi mereka. Faminha rukubuhum, faminha rakubuhum ay markubuhum, dan darinya lah, dari binatang itulah, rakubuhum ay markubuhum, yaitu tempat
mereka menaikinya, maksudnya menjadi kendaraan mereka. Dengan onta mereka bisa bepergian ke situ kemari. Sapi bisa digunakan untuk membajak sawah. Waminha rakubuhum ay markubuhum. Waminha, dan dari binatang itu juga, binatang ternak tadi, yakulun, mereka bisa memakan dagingnya. Walahum fiha manafi'u, dan bagi mereka pada binatang-binatang ternak itu manafi'u, banyak manfaat-manfaatnya. Ka'aswafiha, seperti bulu-bulunya. Wa aubariha, sama. Wa asy'ariha, sama. Ini semua bulu-bulu hayawan. Tapi kalau suf itu biasanya bulu kambing atau domba. Kalau waber itu biasanya bulu onta. Kalau asy'ar atau sya'ar itu bulu-bulu biasa. Kayak bulu kuda itu sya'ar. Kemudian ada lagi aryash, rish. Rish itu seperti bulu-bulu burung, bulu ayam, itu rish namanya. Bahasa Arab ini lengkap. Kalau kita bulu ya bulu. Bulu sapi, bulu kambing, bulu onta, bulu ayam. Masa bulu ayam tuh bulu, bahasa Indonesianya? Bulu nggak itu, bulu ayam. Nah itu, kalau bahasa Arab bukan bulu, itu rish. Bulu burung tuh beda kan? Rish. Kalau rish, aryash, jamaknya itu bulu-bulu burung. Kalau suf itu bulu domba. Kalau waber itu bulu onta. Kalau sya'ar itu bulu kuda biasanya, yang ada di leher kuda, yang ada di buntut kuda. Sya'ar itu kan rambut, sya'run. Kayak di kepala kita nih kan, kayak gitu, sya'run. Nah, itulah hebatnya bahasa Arab, lengkap. Nah itu semua dapat kalian manfaatkan. Nah, ada manfaatnya. Ya, bulu domba bisa dibikin mantel, begitu. Kemudian kulitnya juga bisa kulit sapi bisa dibikin tas, bisa dibikin sepatu, sendal dan lain sebagainya. Semua ada manfaatnya. Wa masyaribu, dan minuman-minuman dan bagi mereka di dalam binatang-binatang ternak itu terdapat manfaat dan juga terdapat minuman. Min labaniha, daripada susunya. Masyarib itu jam'u masyrabin, jamak dari kalimat masyrab bimakna syurbin. Masyrabnya itu bermakna syurbin, meminum. Berarti masyrab di sini masdar mimi namanya. Masdar kalau maknanya syurbin, meminum. Artinya dari binatang ternak itulah kalian bisa meminum susu-susunya. Au maudhi'ihi, bimakna maudhi'ihi. Kalau kita katakan itu masyrab, maknanya adalah tempat keluarnya susu, maksudnya payudara binatang, payudara sapi perah misalnya, atau payudara onta, dari situlah dia mengandung susu. Berarti masyrabnya di sini isi makan. Jadi masyarib itu jamaknya masyrab, bisa bermakna masdar, bisa bermakna isi makan. Masyarib kalau masdar berarti masdar itu perbuatannya, kamu meminum dari sana, dari binatang-binatang ternak itu. Kalau masyarib berarti payudara, tempat menampung susu yang ada di onta, sapi ataupun kambing. Susu kambing, susu onta, susu sapi, itu semua kalian bisa mengambil manfaatnya, bisa meminum susu-susunya. Afala yashkurun, intinya apakah mereka tidak bersyukur? Begitu. Iya. Binatang ternak itu ditundukkan, dijinakkan untuk mereka. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menundukkan dan menjinakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Dari saking jinaknya binatang-binatang tersebut, sampai-sampai anak kecil bisa membawa sapi, bisa membawa kerbau. Bayangkan ya, kerbau ditarik sama anak kecil, dibawa ke sawah. Sapi ditarik sama anak kecil, dibawa ke kebun sawit buat diternak. Padahal seandainya sapi itu menendang anak kecil tuh tadi, terpental tuh anak kecil itu. Tapi itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan. Coba kalau seandainya
sapi yang jumlahnya puluhan ekor itu ngamuk, ya kabur pemiliknya. Iya, nggak akan bisa mengambil manfaat darinya. Nah, jangankan menyembelihnya atau mengambil dagingnya, menjualnya aja nggak ada yang mau beli orang, ngamuk sapinya. Iya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang begitu besar bisa ditundukkan untuk kita manusia yang jauh fisiknya lebih kecil dari binatang itu. Sampai gajah dibikin sirkus. Iya. Itulah taskhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu. Andai kata binatang-binatang besar itu, onta-onta besar itu tidak dijinakkan sama Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita bisa memeliharanya? Mana mungkin kita bisa memakan dagingnya? Enggak ada rawon. Rawon enggak ada, sop tulangan enggak ada. Nah, kalau kita kembalikan, kita bisa makan rawon, kita bisa makan sop tulangan. Dari mana itu asalnya? Hah? Dari sapi-sapi, kambing-kambing yang Allah jinakkan tadi. Andai kata makhluk-makhluk itu tidak dijinakkan oleh Allah untuk kita, sulit kita mau membeli sapi kambing, sop kambing, sop sapi, nggak ketemu, kecuali berburu dulu. Tapi alhamdulillah dengan mudah itu didapat. Nah, kita bisa beli kambing buat akikah, kita bisa beli sapi buat kurban, tanpa harus berburu mencarinya ke hutan. Dengan mudah didapat dan diperoleh. Apa itu semua? Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun, tidakkah mereka itu mensyukuri al-mun'ima alaihim, zat yang memberi nikmat atas mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biha, dengannya binatang-binatang ternak tadi, fayu'minuna, lalu mereka beriman. Ai ma fa'alu dzalik, maksudnya mereka tidak melakukan itu. Sudah jelas-jelas diberikan kenikmatan yang tidak bisa dipungkiri. Sapi, kambing, onta dijinakkan oleh Allah sehingga bisa dibawa ke situ kemari, bahkan disembelih, dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum. Mereka malah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah apa? Wattakhadhu min dunillahi ay ghairihi alihatan, dan mereka menjadikan selain daripada Allah taala, ay ghairihi, yaitu selainnya, alihatan, sebagai Tuhan, yaitu asnaman ya'budunaha, yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Apa? Yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Inilah kebodohan mereka, tidak berakal. Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberikan semuanya, bukan malah bersyukur kepada Allah, justru malah bersyukurnya kepada berhala. Punya akal enggak kalau kayak gitu? Berhala, patung yang tidak bisa bergerak, jangankan memberi kita makan, memberi dirinya sendiri makan aja nggak bisa dia. Menghilangkan debu yang nempel di wajahnya aja nggak bisa. Memukul lalat yang hinggap di tubuhnya aja nggak bisa. Patung, layan fa' wa la yadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang memberi nikmat Allah, mereka malah bersyukurnya kepada patung. Ini kan nggak punya akal. Misalkan ada Umar memberikan hadiah kepada Zaid, Zaid malah berterima kasih kepada Khalid. Pinter nggak Zaid ini? Yang ngasih Umar, terima kasihnya kepada Khalid. Kata Umar, nih uang buat kamu. Oh, mana uang? Sini. Khalid, terima kasih ya. Yang ngasih Umar terima kasihnya kepada Khalid. Ini nggak punya akal, nggak pinter berarti. Yang memberikan kenikmatan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah bersyukur kepada Allah, justru malah bersyukurnya kepada berhala. Makanya mereka jadikan berhala itu sebagai Tuhan. Asnaman ya'budunaha, itu berhala-berhala yang mereka sembah. La'allahum yunsarun, harapan mereka, la'allahum, agar mereka, yunsarun, ditolong, maksudnya diselamatkan. Yumna'una min adabillahi ta'ala, akan terhalang atau dihalangi daripada azabnya Allah Ta'ala, bisyafaati alihatihim, dengan berkat syafaat Tuhan-Tuhan mereka berhala tadi, bizamihim, menurut tanggapan mereka, dengan tanggapan mereka.
Jadi biza'mihim, menurut atau dengan tanggapan mereka, berhala-berhala yang disembah inilah yang nanti akan menghalangi kami daripada apa? Azabnya Allah. Hah? Siapa? Tuhan Muhammad mau mengadab kita. Ini berhala-berhala ini nanti yang akan menyelamatkan kita. Oh, di dunia aja nggak bisa menyelamatkan, apalagi di akhirat. Ini nih kata mereka kan begitu. Bizamihim itu menurut pendapat mereka, tanggapan mereka. La yastati'una ay alihatuhum, tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu, yaitu Tuhan mereka itu nuzzilu manzilatal uqala. Di sini di dalam ayat ini Tuhan-Tuhan mereka berhala-berhala tadi padahal benda mati kan, nuzzilu ditempatkan manzilatal uqala pada tempat seolah-olah orang-orang yang berakal. Makanya kalimatnya la yastati'un, mereka tidak dapat, mereka tidak akan pernah bisa. Padahal kalimat mereka itu biasanya terarah kepada orang yang berakal. Berhala kan patung, benda mati, tidak punya akal. Tetapi di sini ditempatkan seperti tempatnya orang-orang yang berakal. La yastati'una, mereka para berhala itu tidak dapat nasrahum, menolong mereka. Wahum ay alihatuhum, dan mereka yakni Tuhan-Tuhan orang-orang kafir tadi, Tuhan-Tuhan mereka orang-orang kafir itu tadi, minal asnami, daripada patung-patung berhala itu, lahum jundun, bagi mereka itu ada tentaranya. Biza'mihim, menurut tanggapan mereka orang-orang kafir, tentara Tuhan itu yang mereka sembah, berhala-berhala tadi, nasarahum, akan menolong mereka. Ini nanti mereka dan Tuhan-Tuhan mereka itu muhdharun, akan dihadirkan finnari, di neraka, ma'ahum, bersama mereka. Kalau patung-patungnya dibakar di neraka ya nggak masalah, memang batu. Merekanya yang menyembah patung, ini yang masalah. Ya. Wahum, dan mereka lahum jundum muhdharun, mereka itu kelak bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka yang disembah mereka itu muhdharun, dihadirkan kemana? Ke api neraka. Fala yahzunka qauluhum, maka jangan sampai membuat engkau bersedih qauluhum, perkataan mereka. Itu ada waqaf lazim di sana. Kenapa harus waqaf? Supaya tidak bersambung dengan kalimat setelahnya. Sebab yang dimaksud qauluhum di situ adalah perkataan mereka, laka, kepadamu wahai Muhammad, lasta mursala, engkau bukanlah seorang yang diutus, yakni bukanlah seorang utusan. Wa ghairu dzalik, dan yang lain daripada itu. Seperti mereka mengatakan nabi penyair, seperti mereka mengatakan nabi penyihir, atau mengatakan nabi dukun dan lain sebagainya. Itu perkataan mereka jangan membuat engkau sedih. Inna, sesungguhnya kami, na'lamu, mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka, wa ma yu'linuna, dan apa saja yang mereka nampakkan, min dzalika, daripada itu semua, wa ghairihi, dan yang lainnya, panujazihim alaih, maka kami akan balas mereka atasnya kelak. Jadi jangan sampai perkataan-perkataan mereka yang tidak enak didengar tadi, menuduh kamu sebagai dukun, penyair, penyihir, bukan seorang utusan, jangan sampai membuat kamu sedih. Makanya waqaf di situ. Ya, kalau kata di waqaf, andai kata disambung tidak di waqaf, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Khawatir nanti artinya begini, jangan sampai membuat kamu bersedih perkataan mereka yang berbunyi inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Jadi seolah-olah perkataan yang membuat hati Nabi sedih adalah kalimat inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, kalau tidak diwaqaf. Jadi seolah-olah kalimat inna na'lamu ini perkataan orang kafir itu, bukan perkataan Allah. Nah, itulah kenapa wakafnya disebut dengan wakaf lazim. Wakaf lazim. Makanya di dalam surah Yasin itu ada huruf mimnya.
pertanda bahwa itu adalah wakaf lazim. Artinya harus berhenti di situ. Supaya apa? Supaya kamu tidak salah dalam membaca. Sebab kalau disambung khawatir nanti ada dugaan seakan-akan perkataan yang membuat hati Nabi sedih itu adalah kalimat inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Padahal bukan, ini perkataan Allah menghibur hati Nabi. Justru malah sebaliknya nanti kalau disambung artinya. Dikira nanti itu isi makulul qaul, isi perkataan orang kafir yang membuat hati Nabi sedih. Padahal bukan. Makanya fala yahzunka qauluhum waqaf. Arti waqaf di sini berhenti dan bernafas. Bukan saktah, waqaf. Bedakan antara saktah dengan waqaf. Kalau saktah kita berhenti tanpa bernafas. Tapi kalau waqaf berhenti dan bernafas walau sedikit. Makanya ketika membaca surah Yasin, pas sampai kepada kalimat fala yahzunka qauluhum, napas sebentar sedikit biar tahu bahwa ini adalah waqaf lazim. Baru inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami yang maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan di dalam hati dan apa yang mereka nampakkan. Nanti kami yang akan balas. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menghibur hati Nabi. Jadi jangan sampai perkataan-perkataan mereka itu membuat engkau berkecil hati, membuat engkau bersedih. Karena kami tahu dan kami akan membalasnya. Panujazihim alaih, dan maka kami akan membalas mereka atasnya, atas perkataan-perkataan mereka, baik yang mereka sembunyikan di dalam hati ataupun yang mereka nampakkan. Awalam yaral insanu ya'lam wa huwal 'asi bin Wa'il anna khalaqnahu min nutfatin maniyyin ila an sayyarnahu syadidan qawiyan fa idza huwa khasimun mubin syadidul khusumati lana mubin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran besok hari ayat yang ke-77 dan sekaligus penutupan insyaallah. Selesai besok khatam tafsir daripada surah Yasin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita tentang firman-firman dan wahyunya. Kemudian memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Karena Al-Qur'an pada hakikatnya adalah risalah atau surat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an sama saja kita dengan membaca surat Allah untuk kita, sehingga kita dapat menjadikannya peringatan. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.